Biasanya ia mulai menyembunyikan atau mengunci ponsel ya saat ia meninggalkan ponselnya. Nah, ini. Lalu cara mengetahuinya adalah Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ini sekedar pemberitahuan saja ya, walaupun semuanya tidak menjamin kebenaran ya. Namun ini adalah indikasi, siapa tahu memang benar adanya ya. Yaitu mengenai 8 cara istri selingkuh ya. Secara diam-diam tentunya, karena perselingkuhan itu tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan, karena apa yang berdiri di balik perselingkuhan sebetulnya adalah sumbernya adalah kebohongan ya. Oke, sebelum lanjut ke video kali ini, jangan lupa sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa ya, subscribe di channel YouTube Kang Kumis. Hal yang sering dilakukan oleh istri yang pertama, yaitu jika ia selingkuh, ia akan menggunakan cara yang penuh dengan muslihat ya, yaitu mengaku lembur atau ada kegiatan di kantor ya. Walaupun sebetulnya itu belum tentu seperti itu ya. Jadi cara mengetahuinya adalah cek ke kantor atau tanyakan kepada sahabat sahabat pasangan Anda yang kebetulan satu kantor ya. Saya yakin ada yang kenal. Atau Anda bisa melakukan sidak di kantornya, apakah setelah ia berpamitan lembur itu dia betul-betul ada di dalam kantor tersebut. Lalu kemudian cek pendapatan ya, karena bagaimanapun ketika lembur tentunya ada upah lebih ya dibanding biasanya. Nah, namun jika yang terjadi sebaliknya, yaitu justru keuangan tambah tidak jelas, lalu kemudian dia banyak keluar rumah yang selalu dengan alasan lembur, ini berarti bohong ya. Lalu kemudian yang kedua, biasanya ia mengaku ingin pergi berbelanja atau arisan. Namun ia tidak bisa mendeskripsikan ya di mana ia akan menjalankan arisan. Lalu lokasinya di mana, ia tidak mampu lagi memberikan penjelasan yang logis ya. Alasan umum yang digunakan untuk keluar rumah tanpa curiga adalah ini ya. Ia selalu bicara banyak kegiatan lah, arisan lah, itulah. Tapi pada kenyataannya memang tidak bisa menjelaskan atau memberikan keterangan secara jelas kepada pasangan ketika pasangan ingin tahu secara lebih detail apa yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, biasanya ia mulai menyembunyikan atau mengunci ponsel ya saat ia meninggalkan ponselnya. Nah, ini. Lalu cara mengetahuinya adalah pahami betul apakah memang dia mulai merubah kunci ponsel atau passwordnya yang mungkin sebelumnya Anda ketahui, namun ketika akhir-akhir ini justru kunci ponselnya itu tidak bisa dibuka atau ponselnya tidak bisa dibuka, berarti ada rahasia, ada aktivitas rahasia di dalamnya. Ya, sering menghapus riwayat percakapan, memakai nama samaran untuk selingkuhan. Bisa jadi ini biasanya ia menggunakan nama seorang wanita ya untuk mengelabui pasangan. Lalu yang keempat adalah ia mendadak lebih perhatian dan merawat diri agar tampil lebih menarik. Perubahan mencolok dalam penampilan bisa menjadi suatu upaya untuk menarik perhatian pria lain ya, karena biasanya entah itu selingkuh entah itu bukan, ketika seseorang lebih mencintai orang lain, ini ia akan selalu tampil menarik, karena ketika tidak menarik dia takut kalau pasangan selingkuhnya berpaling ke wanita lain ya. Lalu yang kelima adalah hubungan intim dengan suami menjadi berkurang karena perasaan dan hasratnya sudah terbagi dengan orang lain, atau bisa jadi ia merasa sudah terpuaskan. Nah ini. Namun juga ada cara kedua, biasanya kalau ia betul-betul menutupi selingkuhannya, justru ia akan memberikan pelayanan spesial terhadap pasangan. Ini bedanya. Ini biasanya ketika yang melakukan seperti itu, rasa takut kehilangan lebih besar daripada berpisah ya. Lalu
Yang keenam, tiba-tiba banyak kegiatan sendiri yang di luar rumah, ya, mengikuti komunitas khusus atau kegiatan yang sebenarnya hanya kedok belaka. Ini. Sekali lagi, biasanya hal ini memang enggan diketahui oleh pasangan, ya. Jadi komunitas apa yang ia geluti pun tidak berani menjelaskan. Ya, seakan-akan ia menjadi orang yang super sibuk akhir-akhir ini. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, ia bersikap lebih dingin dan mudah marah pada suami, ya. Mudah marah pada suami ini biasanya begini, ibarat pakaian, kalau sudah ada yang baru, ia akan mencampakkan yang lama, karena yang lama di matanya sudah terlihat lusuh. Begitu pula ketika istri sedang selingkuh, ia melihat pasangannya sendiri sudah tidak ada nafsu-nafsunya lah ya, sudah tidak ada gregetnya. Jadi yang tampak di mata istri ketika sedang berselingkuh hanyalah sifat-sifat atau hal-hal yang buruk-buruk saja. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa setiap manusia pasti ada dua sisi, tergantung dari mana kita akan menilai. Ketika kita sedang suka, hal yang buruk pun mampu ditutupinya, lalu mengalih ke hal-hal yang baik. Namun ketika kebaikan saja sudah tidak ada nilainya di depan istri, ini secara otomatis memang ia menganggap bahwa ia sudah merasa mendapatkan yang jauh lebih baik, walaupun bisa jadi itu hanyalah sesaat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa saat seseorang berselingkuh pun bisa jadi akan terjadi konflik di tengah perselingkuhannya. Karena perselingkuhan ketika begitu lama, secara otomatis kita pun sudah saling memahami sifat aslinya dari pasangan selingkuhnya. Lalu yang kedelapan, ini adalah hal yang paling jelas, yaitu istri berusaha mengatur jadwal agar suami memiliki kesibukan dan hilanglah rasa curiga terhadap istri. Nah ini adalah trik yang sangat-sangat luar biasa. Jadi karena mungkin dianggap masing-masing pihak memiliki kesibukan, maka dengan harapan ia tidak akan begitu memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh pasangan. Paham ya? Jadi istri sengaja mengatur jadwal agar dia bisa leluasa untuk keluar rumah atau mengatur pertemuannya dengan pasangan selingkuhnya. Ya, contoh menyuruh suami pulang agak malam, atau ketika suami pulang malam pun ia sama sekali tidak mempertanyakan. Ya, karena itu adalah bentuk dari alihan perhatian yang sedang ia lakukan semata-mata agar ia mendapatkan kebebasan untuk bertemu atau melakukan hal apa saja dengan selingkuhan. Justru ia akan terasa sedikit kurang nyaman ya ketika ia memang pulang lebih awal dari yang dia harapkan, karena dia pun sudah memanage waktunya. Ya, jadi dia sudah paham bahwa ketika suami pulang jam sekian berarti saya punya waktu untuk selingkuhannya sekian, kan sudah diperhitungkan. Namun ketika meleset dia pun terlihat emosi ya, atau tampak raut ketidaksukaan terhadap pasangan. Nah, namun apapun itu, ketika Anda merasa bahwa selama ini sudah diselingkuhi, tetap komunikasikan dengan baik dengan pasangan kita. Jangan sampai kita menjadi salah paham ya. Jadi harus betul-betul clear dulu. Ketika kita menuduh pasangan kita selingkuh, kita juga harus berusaha mencari bukti sebanyak-banyaknya ya. Karena perselingkuhan sekepergok sekalipun, biasanya ia berusaha tetap menutupi hal yang sudah terjadi ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.